Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 10 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Kita diingatkan supaya menjadi pribadi yang sensitif akan kehidupan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Tuhan, terima kasih atas peringatanmu hari ini, supaya kami selalu sensitif akan kebutuhan sesama, bukannya apatis atau acuh tak acuh, tidak peduli akan kehidupan sesama. Karena itu ya Tuhan, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu sensitif akan kebutuhan sesama, dan bukalah mata hati kami untuk selalu melihat penderitaan sesama, dan bukalah telinga hati kami untuk selalu mendengar jeritan sesama kami dan berusaha untuk melayani mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pribadi yang sensitif akan kehidupan sesama. Hari ini Yesus berkata kepada para pendengarnya, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Dia kemudian menyatakan bahwa generasi ini adalah seperti anak-anak yang duduk di pasar dan memanggil satu sama lain, "Kami memainkan seruling untukmu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu untuk Anda, tetapi Anda tidak berduka." Kemudian Yesus berbicara tentang Yohanes yang suci dan pertapa. Namun orang-orang mengkritiki Yesus dan berkata, "Dia kerasukan setan." Kemudian Yesus berkata, "Anak Manusia datang, makan dan minum." Dan mereka menuduh dia pelahap dan pemabuk. Mereka juga mengkritik dia karena menjadi teman pemungut cukai dan orang berdosa. Kemudian Yesus dengan tenang berkata, "Tetapi hikmat dibenarkan oleh perbuatannya." Maksud dari perkataan Yesus adalah bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang, merangkul mereka yang dibuang, mengampuni mereka yang berdosa, dengan bergaul dan makan bersama orang-orang kecil dan dipinggirkan. Dengan itu Yesus memenangkan hati mereka.
Tetapi banyak orang tidak memahaminya, secara khusus orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak peduli dengan perbuatan kasih yang dijalankan Yesus. Mereka tidak peduli dengan keadaan dari mereka yang lagi menderita, orang sakit, dan orang-orang pendosa. Karena ketegaran hati mereka, karena kebutaan mata hati mereka, ketulian telinga hati mereka, maka Yesus dengan polos katakan, dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apakah kata-kata Yesus yang keluar dari mulut Yesus ini juga dialamatkan kepada kita sekarang ini? Apakah telinga hati kita juga tuli sehingga kita tidak mendengar jeritan dari sama saudara kita yang lagi menderita? Apakah mata hati kita juga buta sehingga kita tidak bisa melihat sama saudara kita yang lagi menderita? Apakah hati iman kita juga sudah beku sehingga kita tidak bisa merasakan kesedihan orang sakit, orang miskin? Yesus mengharapkan agar kita sebagai murid-muridnya bersukacita bersama orang yang bersukacita dan turut bersedih bersama orang-orang yang lagi bersedih dan membantu mereka dan melayani mereka. Kita berdoa, semoga dalam masa Advent ini Tuhan menggerakkan hati, mata, dan telinga iman kita untuk selalu merasakan penderitaan sesama, melihat orang lapar dan haus, dan mendengar jeritan orang yang sangat menderita, dan melayani mereka dengan penuh kasih. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.